Hai Kak, kalau boleh tahu dengan kakak siapa ini? Halo, sebelumnya kenalin, aku Raffi Ananda Firmansyah, aku dari 12 TKV 2. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Farel Arsad dan di sini aku dari tim podcast juga tentunya. Halo, perkenalkan nama saya Jika Laura dari kelas 12 AKL. Perkenalkan nama aku Kinanti Karakalisasari Sasari dari kelas 12 TKV 2. Nama aku Marvel Sigit Hafiz dari kelas 12 TKV 1. Kenalin, nama aku Muhammad Musyafa Arifin dari kelas 12 TKV 1. Ada nggak sih hal lucu atau unik yang nggak bakal terlupakan dari komunitas podcast? Kalau dari aku sendiri, hal yang paling nggak pernah aku lupain itu waktu pertama mungkin aku masuk ya. Karena di situ benar-benar dari dulu waktunya mungkin pelan ya, tapi lama kelamaan bisa membaur juga sama kakak-kakak pendahulu. Juga ada Mas, biasa yang jadi pencair suasana itu ada namanya Mas Rehan, juga terus Mas Ozi, juga Mas Dwi dan lain-lain. Mereka yang bikin kayak kita itu nyaman lah dan segala macam, bisa akhirnya mau belajar banyak dan jadi motivasi buat diri kita sendiri dan lainnya. Mungkin dari aku hal unik dan lucu ya dari selama podcast ini. Kalau lucu sih menurut aku di setiap pertemuan selalu ada hal lucu dari anak-anak yang membuat aku kangen lah dari hal tersebut. Terus hal unik juga banyak dari setiap anak itu selalu punya keunikan masing-masing. Setiap arek-arek ini mesti ada keunikan yang dewe-dewe sih membuat aku itu kadang dari yang bad mood jadi mood, dari yang marah jadi seneng, itu karena arek-arek juga tentunya. Jadi hal unik dari aku itu awalnya aku pengen masuk editing kan, terus sempet diajarin sama Mas Dimas sama Kak Fauzi. Coba itu aku kayak bingung, tapi ya bingung susah, terus kayak pokoknya bingung males, apalagi sama Dimas benci aku benci. Terus kayak aku diajarin kok males, bener-bener males. Terus kayak pas ada buat konten kan, lah itu aku tuh disuruh ngedit, coba aku tuh kayak males kayak gak bisa lah intinya, soalnya aku waktu diajarin tuh kok gak masuk gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk di praproduksi buat naskah. Menurut aku hal unik itu yang Mas Dimas naik ke meja PC sih, itu lucu banget, itu gak bakal aku lupain. Hal lucu dan unik mungkin dari tingkah lakunya anak-anak podcast sendiri ya mungkin. Karena tingkah lakunya anak podcast itu lucu sih dan unik juga. Kayak contohnya tidur topuk-topuk gitu. Terus habis gitu mungkin waktu lagi pertemuan itu mereka lagi bercanda, terus mereka juga suka bercanda juga. Terus habis gitu mungkin pas nginep itu ada momen kita bikin mie, bikin es teh juga di sini dan makan-makan bareng. Mungkin yang paling diinget itu sih. Hal unik atau lucu yang gak bakalan aku lupain selama di komunitas podcast ini ada satu sih. Aku waktu itu pernah ninggal Mas Dimas sampai dia ketiduran di sini jam 1 malam. Pernah ketinggal. Soalnya waktu itu kalau nggak salah lagi nge-backup dokumentasi deh. Nah itu kan aku lagi nge-backup, terus Mas Dimasnya nunggu lah di ruangan ini. Dia itu lagi nontonin film dongeng gitu. Nah aku kan nggak tahu ya. Tiba-tiba aku habis nge-backup itu Mas Dimasnya tidur. Aku nggak berani juga mau bangunin dia. Jadi ya udah aku pamitan biasa doang. Ya walaupun Mas Dimasnya tidur. Jadi waktu dia bangun tuh, dia udah di sini jam 1 malam. Sampai satpam itu marah-marah ke dia soalnya belum pulang jam 1 pagi atau malam nggak tahu deh itu. Terus waktu dia pulang juga kasihan sih, di jalan motornya dia itu bocor bannya, jadi dia jalan dari Pasar Manyar ke rumahnya nuntun motornya sendirian. Dan paginya pun aku dimarahin juga sama Mas Dimas soalnya aku ninggalin dia. Apa sih kenangan terbaik selama di komunitas podcast menurut kakak? Untuk pengalaman terbaik menurutku adalah ketika kita jalanin event-event sama ya, maupun event luar sekolah maupun di dalam ya, karena di situ menurutku kita benar-benar dituntut buat belajar teamwork dan lain-lain. Tapi dari event-event itu kita belajar buat
bertahap lah, jadi yang lebih baik setiap event dari event itu. Terus buat kebersamaannya juga kita sangat rapat ya, kalau setiap event juga kadang kita capek-capek bareng, seneng-seneng bareng. Jadi itu semua mungkin momen yang nggak akan aku lupain sama anak-anak. Momen yang nggak terlupakan di aku itu ada dua. Yang pertama itu waktu bakar-bakar sama waktu hari guru. Yang pertama itu waktu bakar-bakar itu kayak anaknya masih lengkap, banyak, terus solid banget, terus ya seru lah pokoknya intinya. Terus yang kedua itu ada hari guru. Hari guru itu juga anaknya lengkap banget, terus kayak kan itu waktu event kan, otomatis kerjasamanya itu kayak bagus. Terus apalagi di situ kakak kelas itu bener-bener kayak mau lulus, jadi kayak sedih gitu. Kenangan yang menurut aku gak bakal aku lupain waktu kumpul sama podcast ya, terutama sama Teletubbies, itu gak bakal aku kenangan. Love you. Kenangan terindah dari podcast mungkin kebersamaan kita sih. Kita kayak kumpul bareng-bareng gitu, terus kita ketemu tiap pertemuan, itu indah banget bagi aku. Dan mungkin pas waktu ada event terus kita nginep bareng-bareng, itu yang menurutku paling indah dari sebelum-sebelumnya, dari semuanya, karena menurutku masa-masa itu nggak terulang kembali. Banyak sih bagi aku, soalnya podcast ini udah kayak tempat istirahatku lah kalau udah capek, terutama kalau habis ngosis kayak nggak ada tempat lain kalau nggak di sini. Kalau di kelas kan udah pasti ketahuan guru harus ikut pelajaran. Kalau di sini tuh bukannya buat tempat pelarian ya, tapi kayak lebih aman aja gitu di sini. Aku bisa istirahat, terus bisa ketemu teman-teman yang ada di sini yang satu komunitas, bisa bercanda bareng, bisa berbagi cerita bareng, bisa pamer foto-foto mobil bareng juga pernah. Apa harapan kakak untuk komunitas podcast ke depannya? Harapanku sendiri buat komunitas podcast ke depannya mungkin lebih semangat dalam belajar juga ya. Ingat kalian di sini mulai dari yang kalian nggak tahu apa-apa, terus kalian bisa maksudnya tahu dari segi-segi komunitas podcast ini. Terus ingat juga kalau kalian pengen nyerah, ingat awal dulu kalian masuk itu karena apa, keinginan kalian apa, dan apa yang kalian memulai selesaikan. Oke, untuk harapan ini bukan buat aku sih, lebih ke buat adik-adik di bawah angkatanku. Harapannya sih buat podcast bisa dibangun lah lebih ternama, bisa dilihat dari SMK IPIM maupun di luar sekolah bisa terlihat. Harapanku bisa lebih jauh berkembang dari tahun sebelumnya. Dan juga kan di sini angkatanku kan ada 6 doang, dan aku harap angkatan ke bawah adik-adikku bisa melanjutin podcast ini untuk jadi lebih yang terbaik. Jadi harapanku itu buat podcast sendiri itu semoga teman-teman itu tambah solid, terus kayak gak hilang-hilangan. Terus itu kayak usahain niat lah kalau ikut podcast, jangan gak misalnya temennya ikut terus dia enggak, ya kayak percuma kamu ikut podcast buat apa, buat ikut-ikutan. Terus kalau ada event itu kayak saling bantu lah. Kalau misalnya temennya capek gantian apa-apa, meskipun tugasnya kalian itu tapi kalau misalnya kalian capek gitu ya minta tolong gantian gitu lah. Apalagi ya pokoknya itulah, itu aja. Untuk harapan aku untuk podcast kedepannya sih maju terus bisa berkembang lebih baik. Ini pesan buat aku ya, yang untuk masuk podcast jangan FOMO, jangan sampai temennya ikut masuk terus temennya ikut keluar, atau waktu pertemuan temennya nggak ikut, dia juga nggak ikut padahal dia bisa. Jangan sampai seperti itu ya. Terus aku senang sekali sih masuk podcast. Terima kasih podcast sudah memberi aku banyak pelajaran untuk di sini. Harapan kedepannya untuk podcast, aku harap anak-anak podcast dapat mengikuti pertemuan tiap minggu, dan aku harap podcast lebih aktif lagi, karena menurutku yang penting itu kebersamaan dari
sebuah komunitas, dan aku harap kita lebih solid lagi karena kita tidak dapat mengulang waktu kalau kita udah lulus. Harapan aku buat komunitas podcast ini, terutama anak-anaknya, kalau bisa tiap minggu itulah kalian datang tiap hari Selasa sama Kamisnya itu kalian datang buat pertemuan. Terus misalnya kalau kalian nih ada teman kalian yang satu komunitas juga, kalau teman kalian nggak masuk, kalau bisa usahain kalian masuk lah, jangan ikut teman kalian yang nggak masuk juga, karena kan kalian nggak ada kepentingannya juga nggak masuk itu. Kenapa? Kalau kecuali alasannya nggak jelas, kayak nggak ada temennya gitu, padahal di sini ya juga banyak sih temennya. Terus ini buat kasnya kalau bisa dibayar, itu kasihan Kak Wisnu nagih-nagihnya sampai marah-marah. Kalau bisa dibayar ya kasnya.